الشيخ عبد الحميد الأمين البدري وحسين الشيخ الشمال بن شيخ عبد الله وإلى أبينا وأمي وجميع سادة الأخير سبحانه وتعالى السلام ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب آمنين والدهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mulai lagi membicarakan, yaitu adalah segala yang meluputkan akan fadilah berjamaah. Apa saja yang menyebabkan luputnya fadilah berjamaah itu? Yang mana yang dimaksud fadilah berjamaah tersebut adalah fadilah berjamaah yang 27 kali ganda itu daripada orang yang sembahyang sendirian. Apa dia perkara yang meluputkan fadilah berjamaah itu? Yang mana perkara yang meluputkan fadilah berjamaah itu kurang lebih ada sekitar 20 perkara. Jadi ada 20 perkara yang bisa meluputkan fadilah berjamaah tersebut yang 27 kali ganda itu. Yang pertama yaitu adalah mengikut imam yang bermadhab lain, madhab daripada kita. Jadi mengikut imam yang bermadhab lain, madhab daripada kita. Nah, itu yang pertama. Dan lagi yang selanjutnya yaitu adalah menjarangkan shaf sekira-kira boleh masuk kepadanya satu orang lainnya. Jadi maksudnya lah, jangan dijarangkan dengan jarak sampai muat lagi satu orang berbuat dalam jarang itu. Yang mana bahwasanya ada
yang menyebutkan kurang lebih jaraknya itu sekira antara bahu ini itu hampir bersentuhan. Bukan disentuh langsung lah, apalagi jejak betis kawan. Nah, jangan sampai berjejak betis kawan. Jarak kawan sudah rapatkan, sudah lah. Betis kawan pulang dijejak, nah janganlah. Nah, jangan sampai dijejak betis kawan itu. Nah, karena ada anjuran lah di dalam sembahyang itu betis kawan dijejak. Nah, karena ada aja lah, ada aja. Nah, yang penting jangan sampai masuk satu orang deh cukup. Nah, sampai menjejak betis kawan ini cukup bahu ini nah berdekatan. Nah, sekira jangan sampai orang berbuat jadian. Dan lagi yang seterusnya yaitu adalah memutuskan shaf. Nah, memutuskan shaf. Nah, bisa sajalah memutuskan shaf ini ada mungkin anak kecil lah, bisa juga lah anak kecil yang mungkin dia belum dikhitan. Lah, kenapa? Namun hingkat membawa anak yang kecil lah, amun hingkat jangan inya di tengah shaf. Nah, jadi bawa ke masjid, ada salah kada membawa itu, tapi jangan diandak di tengah shaf, andak dipinggirkan. Lah, yang penting jangan di tengah. Nah, atau di belakang kita kah? Mungkin kan di sisi kita mungkin orang tua semuanya di belakang kosong, nah andak di belakang. Nah, itu maksudnya lah. Nah, jangan pulang anak nompat ke masjid dilarang. Karena jangan salahkan lagi bila ganalnya di hendak ke masjid, siapa yang melarang? Orang tuanya. Nah, jadi di bawah aja. Namun dasar ada anak-anak empat, makanya membiasakan itu dari kecil. Nah, sudah tuha tuh ibarat bakal sudahlah ngalih ini bisa menjawab. Nah, menjawabnya apa? Mau dilarang dah waktu halus semerang nggak boleh udah dilihatkan. Nah, salah ulang. Nah, jadi marah mau anak empat dibawa, tetapi jangan diandak di tengah shaf karena akan memutuskan shaf. Kenapa memutuskan shaf? Karena anak yang belum dikhitan itu dia di kekulupannya itu ada terkadang masih tertinggal najis. Lah, itu alasannya. Dan lagi memulai shaf yang kedua sebelum sempurna shaf yang pertama. Nah, artinya paklah mula amun shaf pertama ini belum penuh dari hujung ke hujung, jangan mula shaf hanyar. Nah, itu maksudnya. Nah, jangan mula shaf hanyar. Nah, kadang ada aja bang belum penuh lagi hujung situ, ada dia mula di belakang nih. Dan lagi infarid daripada shaf, artinya sendirian di belakang itu. Ini penuh dah. Lalu surangan kita di belakang. Nah, makanya sebelumnya tersebut kalau kita sendirian, maka kita harus menarik orang yang ada di hadapan kita. Ditariklah untuk diajak menemani kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi ingat menarik palah mula. Yang sebelumnya itu jangan ditarik berdahulu hanya bertakbir. Artinya kita masuk dulu dalam perbuatan sholat, takbiratul ihram dulu kita, bisa sembahyang maghrib, takbiratul niat, dengan takbiratul ihram, hanya kita menarik orang yang di hadapan kita ini, tarik. Nah, seperti itu. Kada maulah langsung tarik dulu hanya kita bertakbir. Nah, itu kena. Nah, kesian yang ditarik. Tapi itih narik palah pula yang paham. Yang kada paham. Karena kada paham pas dibebay ditarik, pepaling muha. Apa? Nah, ya sudah ribut jadinya kena lah. Nah, sangkaan menarik tadi ada perlu penting jangan aja lah kada paham lah. Nah, jadi di siapa kira-kira nang paham. Nah, gitu. Dan lagi menjarangkan jarak antara imam dan makmum dan antara tiap-tiap dua shaf sekedar lebih daripada 3 hasta. Nah, jadi antara imam dan makmum itu jangan jauh benar lah.
Nah, jangan jauh benar. Kadang ada lah Pak imaman jauh di depan situ. Makmum di sini. Nah, jadi itu bisa memutuskan soft. Ada aja lah boleh gitu nah. Nah, jadi kada nyaman-nyamanan boleh ibarat bahasanya jadi kaum lah, jadi kaum itu harus paham dulu nyusun sejadahnya. Cuma sini jangan di situ bisa mengenalan. Nah, jadi sambil mengingatkan lah. Nah, artinya lah masjid ini milik kita bersama. Jangan dihijakan karena ditiwas misalnya kaum. Apa kaum cuma ada sejadah gitu gini. Juga dipadahkan. Jangan ditiwas artinya kayak itulah. Nah, ditiwas kasihan kaum lah ditiwas tawarus. Nah, kaum itu pun juga manusia lah. Kadang-kadang pelampiasan beda nah. Bisa saja kada ingat nah atau belum mengerti. Nah, jadi kita yang mengerti dipadahkan lah, bukan disariki atau ditiwas. Nah, itu. Dan lagi lah perkara yang bisa lah menghilangkan lah atau meluputkan daripada fadilah berjamaah yang 27 ganda itu makmum yang hanya seorang nah, bertakbiratul ihram di belakang imam atau di sebelah kirinya. Nah, artinya makmum hanyalah seorang takbiratul ihram di belakang imam atau di sebelah kirinya. Nah, ini surangan. Artinya makmum itu surangan darai. Imam seikong, makmum seikong itu maksudnya lah. Nah, padahal posisi dia lah makmum itu bisa di posisi kanan. Nah, dia ambil di posisi kiri. Nah, maka itu termasuk meluputkan daripada fadilah berjamaah tadi. Artinya kada dapat pahala yang 27 kali lipat tadi. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, emaknya lah di rumah lawan abahnya sembahyang berjamaah. Jangan diambil sebelah kiri, Bu lah. Ambil sebelah kanan. Ibu yang sebelah kiri itu bukan agan di setiap tempat kada. Artinya bila ada jamaah laki-laki dan perempuan hanya ibunya di bagian sebelah kiri atau di tengah. Nah, yang lelakian hanya di sebelah kanan dan lebih utamakan. Nah, gitu. Jadi antara imam lawan makmum aja lah, maka tetap diambil posisi kanan. Nah, lah misalnya suami istri berjamaah, nah jadi istrinya di sebelah kanannya, jangan di sebelah kirinya. Dan lagi lah terdahulu daripada imam dengan satu rukun. Berdahuluan. Artinya nih hendak berdahuluan gerak di makmum tahu ai imam ini rukuk nih. Nah, ibarat bahasa kayak itu lah manahu makmum nih lah. Nah, berdahulu rukuk imam. Karena bangun rukuk berdahulu pulang. Karena imam ini bangun hajinya. Itu maka itu juga meluputkan daripada fadilah berjamaah tersebut. Dan lagi terkemudian daripada imam dengan satu rukun, nah artinya terdudiknya tuh jauh benar daripada imam, nah daripada rukun tersebut. Dan lagi terdahulu daripada imam pada membaca Fatihah dan tahiyat. Nah, ini terkadanglah yang bisa kita kada sadar itu. Makanya bagi imam itu lah itu meningkatlah sambil agak dinyaringkan sekali-kali suaranya agar apa? Supaya makmum itu tahu. Lah, supaya tahu hingkat mengira-ngira makmum itu bacaannya supaya kada mendahului daripada imam. Tak kadang terdahulu makmum talah menjabat tahiyat. Imam belum talah lagi. Nah, mungkin makmum ini pakai gigi 3. Nah, imam rupanya gigi 2 terus. Nah, jadi lambat aja lah. Nama hati akan hurufnya lah. Lawan juga baca huruf itu palah laju-laju juga. Kadang tapi asap di orang tu lah. Ujungnya kau mana kabukahnya lah. Nah, itu jadi ada papa dengarkan imam itu palah mendomik biasa saja. Terdengar imam sedikit-sedikit palah. Nah, kadang tahiyat tu kadang aja. Tahiyatul. Karena hanya terdengar pulang assalamualaikum.
kan ada terdengarkan boleh. Nah, kita dikira-kirakan bacanya. Nah, itu. Dan lagi terdahulu daripada imam pada rukuk dan sujud. Nah, dahulu rukuk dan sujud pada imam. Nah, dan lagi membaca surah di belakang imam pada sembahyang jahar jika mendengar ia akan bacaan imamnya. Nah, artinya lah amun imam itu membaca surah, lah kita makmum jangan baca surah juga kita dengarkan. Kecuali lah imam yang membaca surah itu kita tidak mendengar. Contohnya seperti apa? Sembahyang yang sir lah, yang kadanya nyaring. Amun yang jahar lah, yang nyata nyaring, artinya lah nyata kita mendengar. Tetapi kalau sir, nah itu tidak apa-apa. Lah, Allah baca Fatihah, barengan baca kuliah. Rakaat pertama, rakaat kedua baca qul. Dan lagi menyertai imam pada tempat berdirinya. Nah, artinya sejajar lawan imam. Nah, itu. Dan lagi terdahulu daripada imam pada lain jihad imam saja. Nah, pada lain jihad imam saja. Nah, dan lagi meninggalkan oleh imam akan niat berjamaah. Nah, tetapi yang luput padilah berjamaah itu cuma imam saja. Ini misal imam paklah bulan ini berniat sembahyang surangan. Imam niat sembahyang surangan lah. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Adaan berarti surangan Pak Le. Nah, Allahu akbar imam. Lalu makmum sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, maka imam tidak mendapat fadilah berjamaah, tetapi makmum tetap mendapatkan fadilah berjamaah. Walaupun berbahasa imam tidak tahu. Nah, jadi imam itu tetap sah sembahyangnya, tetapi hanya dinilai sembahyang sendirian. Bagi makmum yang mengikut imam tadi tetap akan dinilai sebagai berjamaah. Sah sembahyang, sah keduanya. Imam sah, makmum pun sah. Tetapi imam yang rugi. Sembahyang sorangan Bang, ada dapat keutamaan salat berjamaah. Gitu. Dan lagi sembahyang dalam keadaan menahan kencing atau menahan buang air besar atau menahan kentut, nah, mengikut kata Imam Romli. Nah, jadi menurut Imam Romli, nah, sembahyang berjamaah ketika menahan kencing, menahan buang air besar dan menahan kentut, nah maka itu termasuk salah satu yang menggugurkan fadilah salat berjamaah itu. Nah, bagi Imam Romli, berarti bagi selain Imam Romli tetap sah. Nah, itu ini menurut Imam Romli. Dan lagi meniatkan bercerai daripada imam dengan tiada uzur. Artinya paklah mufaraqah. Mungkin waktu sembahyang entah apa, hati ini lawan imam, ibarat bahasa itu ada yang sesuatu yang mungkin menjanggal atau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kita lagi, akhirnya kita pisah dengan imam, artinya mufaraqah, tidak mengikut imam itu lagi. Nah, misalnya dalam hati berkata, saya sholat sendirian atau saya berpisah daripada imam. Nah, maka makmum tadi dinilai sebagai sholat sendirian, tidak lagi dinilai sebagai dengan sholat berjamaah, tetapi sholatnya tetap sah. Tapi itu yang surangan dari lagi lah. Nah, itu.
Dan lagi makmum berniat berjamaah di tengah sembahyangnya. Ini artinya biasanya nih makmum hendak menyasah imam. Imam ini sudah rakaat kedua, makmum datang. Kada umpat masbuk artinya Pak lah sembahyang dulu surangan. Laju-laju menyasah rakaat imam. Sampai sama-sama misalnya di rakaat ketiga tapi imbai. Nah lah, ini biasanya lah yang bisa kayak ini, yang bisa melakukan ini di santri. Santri yang karena masbuk, bila masbuk misalnya karena gundul, jadi takutan inya. Jadi sembahyang di surangan menyasah imam. Amun inya masbuk ketahuan kena imam salamnya berdiri. Nah, tetapi amun inya sembahyang berdahulu, karena sampai rakaat sama-sama misalnya tetamu di rakaat keempat baru mengikut, saya mengikut imam misalnya, artinya itu Pak lah, maka dia dinilai berjamaah, tetapi tidak mendapat keutamaan fadilah berjamaah. Lah artinya 27 kali ganda itu kada dapat. Nah, tapi ini biasanya santri, alhamdulillah takutan karena catat. Nah, ini ada peraturan kadang santri itu siapa yang masbuk karena hukum. Artinya kada dapat waktu datang ke masjid itu. Bayangan orang hanya datang. Nah, tertinggal. Nah, ada kayak itulah. Nah, ada karena itu pengalaman kekawanan kisah itu malah. Nah, jadi kada menceritakan orang lain kada. Dan lagi lah yaitu adalah kedudukan imam lebih tinggi daripada makmum, atau sebaliknya, melainkan jika karena hajat seperti bertabligh. Nah, ini kadang yang banyak keliru lah. Kadang di surau di masjid nih, di hadapan ini bawa ton orang lah benaik. Nah, itu inilah nyambanlah bahwasanya kedudukan imam lebih tinggi daripada makmum, atau sebaliknya makmum kedudukannya lebih tinggi daripada imam. Nah, yang bertingkat itu kan ada Pak Lihullah. Nah, itu termasuk hal yang menggugurkan fadilah berjamaah tadi. Nah, jadi kasihan Pak lah, ada tingkat kita asal-asalan membangun surau, membangun masjid nih, yang bawa tuan kita ini rata Pak lah. Ya kan ada yang benaik kadang agak setabah, kadang 3 jari naiknya lah. Nah, ini. Nah, kecuali lah dalam ada rangka hajat seperti bertabligh, artinya sekali-kali karena dasar ada kegiatan sudah meningkat lagi lah. Misalnya di lapangan sembahyangan lah. Jadi nang imam di atas misalnya di pendopo ibarat bahasa lah, tapi bersambung terus ke belakang lah. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, karena ada hajat. Nah, tetapi mana? Mun yang beristilah, nah kasihan aja lah kadang kata kita. Nah, inilah nyampelah ada kami kadang dalam kitab ini. Nah, jadi mun ada dipikirkan aja lagi lah. Nang tinggi itu kayak apa meratakan, nang rendah itu mun yang rendah ditinggikan nyaman sedikit. Nang alih itu nang tinggi itu merendahkan. Tuh menggudam. Nah, jadi meningkat misalnya sudah terlanjur tuh, nah berundingai lah. Amun yang belum tahu lah, betakunan aja lawan yang lebih tahu. Kayak apa nih misalnya karena kita mau ditinggikan Pak Imaman nih, misalnya betakunan dan tahu. Nah, jangan langsung ulah sayang Pak lah sayang. Nah, sedangkan kita mengharapkan yang demikian tersebut di dalam berjamaah. Nah, itulah gunanya kita mengetahui sedikit tentang ilmu pengetahuan tentang ibadah. Nah, jadi jangan bertinggi lah. Nah, dan lagi lah sembahyang adaan, artinya tunai lah di belakang orang sembahyang qodaan. Artinya lah imam sembahyang qodaan, kita sembahyang adaan misalnya, kita sudah tahu misalnya nih lah. Nah, atau imam sembahyang adaan, kita sembahyang qodaan. Nah, atau sunat di belakang fardu atau sebaliknya lah. Nah, gitu. Jadi
menggugurkan yang fadilah 27 ganda itu 27 kali lipat tersebut. Dan lagi mengikut di belakang orang yang masbuk yang sedang menyempurnakan sembahyangnya setelah imam memberi salam. Nah, jadi kita dapat dua lah kita pahala yang 27 ganda tersebut. Tetapi karena ada pulang lah nilai berjamaahnya, nilai bersofnya itu lain-lain lah porsinya. Ada sepaket kada. Nah itu. Yang ini hanyalah menggugurkan nilai pahala yang 27 kali lipat itu. Dan yang terakhir, nah, bingkang bingkok sop. Artinya sop itu kada lurus. Ada nang ke depan sedikit, ada nang ke belakang sedikit, ada nang miring sedikit. Nah, maka itu pun termasuk hal yang bisa meniadakan atau meluputkan daripada fadilah berjamaah tersebut. Nah, dan jika luput fadilah berjamaah yang 27 kali ganda itu, niscaya tiada luput fadilah berhimpun-himpun. Nah, lah fadilah berhimpun tadi yang berkumpul orang bersembahyang jamaah tadi lah. Kada luput kada pahala itulah. Nah, yaitu keadaan kekurangan pahala sembahyangnya ditampali dengan sembahyang lainnya yang makbul, artinya yang diterima. Nah, maka jadi pula sembahyangnya makbul dengan berkah berhimpun-himpun itu. Nah, makanya itulah untungnya orang yang sembahyang berjamaah. Kan kita salah satu yang dituntut dalam sembahyang itu adalah khusyuk. Mun kita sembahyang sorangan mungkin mulai bertakbir, mulai ada yang diingat. Mulai di tengah sembahyang mulai timbul pulang cerita hanyar dalam pikiran itu. Tetapi di dalam berjamaah, sholat berjamaah, misalnya 4 orang kah, apalagi banyak semisi kita lah, misalnya salah satu saja ada yang khusyuk sembahyang berjamaah tadi, kita yang kada khusyuk, maka akan digolongkan sebagai orang yang khusyuk. Dan apabila lagi di dalam orang berjamaah itulah misalnya sasamigitan kadeda semasjidan sembahyang kadeda nang khusyuknya lah, kadeda imamnya, makmumnya, lakiannya, binina kadeda nang khusyuk, maka ada yang menyebutkan tetap digolongkan sebagai orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Nah, begitulah keutamaannya sembahyang berjamaah. Jadi khusyuk itu Pak bola ngalih kita mendapatkan. Sulit kita untuk mendapatkan khusyuk itu. Amun selagi dalam hari ini nih Pak ada kita satu kali saja melakukan perbuatan maksiat, baik disengaja maupun tidak disengaja, itu secara otomatis Pak di dalam kitab akhlak dijelaskan dia akan sulit mendapatkan kekhusyuan itu. Sulitnya akan mendapatkan kekhusyuan tersebut, apalagi kita nih Pak berdiam di pasar, ngelakian di pasar, di warung lah, melihat kadang yang lalu lah ibu-ibunya alahan daripada nang anom. Nah, jadi itu termasuk misalnya walaupun ibarat bahasanya pasaran, tetapi tetap digolongkan sebagai maksiat mata apabila melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita nih berdiam di pasar padang orang ramai Pak mata nih paling alih kita jaga lah. Macam ibu-ibu terkadang berkumpul di sini macam-macam kisahnya. Kumpul pulang sini lain pulang kisahnya. Itu pulang didengarkan ibarat bahasa nang baik aja yang kita dengarkan, alhamdulillah. Karena nang simpangnya nih yang alih. Nah, makanya terkadang kita sulit untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sembahyang. Jadi cara kita untuk menutupi sulit mendapatkan kekhusyuan itu yaitu adalah dengan berjamaah tadi. Mudah-mudahan Pak Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala
agar dapat selalu melaksanakan ibadah itu dengan berjamaah. Amin. Allahumma amin. Berdoa Pak lah, doalah. Nah, mudah-mudahan kita berikan taufik, kesempatannya dapat. Nah, itu sesuatu yang mahal. Kadang kita tahu Pak lah, sholat berjamaah itu baik. Tapi kadang hinggap melakukan, kadang hinggap melaksanakan. Sebab apa? Yaitu tadi taufiknya belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus tetap berusaha. Nah, itulah beberapa hal yang meluputkan akan fadilah berjamaah yang 27 kali ganda itu. Tapi jangan khawatir, pahala pastilah kita dapat mendapatkan pahala berkumpul berjamaah itu dapat. Karena pahala bersab itu pulang lain pulang. Nah, masing-masing. Dan lagi yang selanjutnya, nah kita akan membicarakan lagi beberapa masalah yang bersangkutan dengan berjamaah ini. Bilakah putus berjamaah itu? Bila? Putus berjamaah itu kabila? Putus berjamaah itulah dengan salam imamnya. Nah, bila imam sudah salam, berarti putus sudah berjamaah. Atau dengan niat bercerai daripadanya, artinya berpisah daripada imam. Pas di rakaat keempat misalnya sembahyang isya, hati nih, entah kenapa agak dongkol atau mungkin hendak berdahulu. Nah, ibaratnya bahasanya gitulah. Berpisah ini, saya berpisah dari imam, artinya sembahyang sendirian. Berdahulu lagi nya. Imam hanya baca Fatihah, berdahulu baca Fatihah, duan ruku'an berdahulu salam. Hilang, apa orang liga nih, banyak pulang. Nah, hal yang demikian tersebut putus berjamaah. Nah, tapi jangan dilakukan palah karena ribut pulang. Nah, jadi menghingkat ditalahkan tuh ditalahkan kecuali dasar kan dihingkat lagi. Nah, ada hingkat lagi. Nah, silahkan. Kalau kuai pas ibu misalnya itulah ke masjid, rupanya di rumah kumpur hidup. Misalnya nih, Pak lah. Bu lah, kumpur hidup teringat pas semua yang jemaah maghrib hanya rakaat kedua. Manalah akan sembahyang maghrib nih melawan imam nih rasa lambat lagi. Takutan pulang banyu yang dijarang tuh habis. Tilih kena cirat. Nah, jadi berdahulu saya berpisah daripada imam. Berdahulu baca Fatihah. Fatihah langsung rukuk. Nah, imam hanya rakaat kedua, awak talah di rakaat ketiga. Nah, itu kada apa-apa bulah karena ada uzurnya. Nah, cuma saja Pak lah bulah hukum putus dengan niat bercerai itulah berpisah tadi daripada imam adalah makruh. Nah, jika tiada dengan uzur, namun ada uzurnya, makruh itu akan hilang. Nah, sepertilah makmum itu sakit lah, atau seperti imam meninggalkan perkara sunat dengan sengaja, misalnya sakit parut kejutan makmum, amu ditahan nih di tempat imam nih bisa talapas nih, ya sudah abut kena. Nah, jadi kada apa-apa lah boleh. Nah, maka yang paling penting itu kada makruhnya, kadang ada lah parut ini kada bisa berkejutan manahan ampanya kisi-kisir denai. Nah, jadi jangan ditahan, kada apa-apa kada bercerai. Artinya berpisah daripada imam. Dan lagi makmum misalnya lah pada tengah sembahyangnya mengikut imam. Makmum pada tengah sembahyang mengikut imam lah, maka apa hukumnya? Hukum mengikut tersebutlah harus. Nah, harus sajalah. Jadi maka wajiblah atasnya mengikut perbuatan imamnya, dan jika sempurna sembahyang imamnya sebelum sempurna sembahyangnya maka hukumnya seperti orang yang masbuk. Dan jika sempurna sembahyangnya sebelum sempurna sembahyang imamnya, maka afdal baginya bahwa dinantinya, artinya ditungguinya imam totalah, tetapi posisi dia menunggu itu dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Hadangi dululah sampai awak sudah rakaat keempat, imam hanya rakaat ketiga. Misalnya seperti itulah. Jadi kita sudah rakaat 4, tak bertahan di tahiyat akhir itu.
Jangan umpat imam lah. Amun umpat imam jadi 5 rakaat kita makmum lah. Nah, maka hadangi dulu. Nah, maka sampai imamnya tahiyat akhir salam hanya kita umpat salam. Nah, kan imamnya itu pada tasyahudnya lah sampai tasyahud. Nah, denginya itulah tasyahud akhir. Nah, untuk selanjutnya manakah yang dibilang awal rakaat makmum ketika mengikut imam? Nah, ini harus tahu kita balah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di sini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah lana bi sa'adah wa khtim lana bi sa'adah. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf apabila yang disampaikan ada tersalah dan terkhilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.